Salam hukum dan keadilan untuk semua. Bertemu lagi dalam channel YouTube Edukasi Hukum dan Spiritual ini, dalam channel Kemo & Co The Ultimate Lawyer, dengan tema Alam Astral. Alam Astral, advokasi legal masyarakat dan advokasi spiritual. Bersama saya, advokat ganteng bawaan lahir, cerdik pandai, anugerah sang pencipta alam. Berwajah Rembo, berjiwa Romeo, bertampang security, berhati Hello Kitty. Bukan yang terbaik, tapi yang paling banyak penggemar. Bukan preman, tapi para preman memanggil ketua atau om. Bukan dukun, tapi para dukun memanggil eyang atau sesepuh. Bersama saya dalam channel YouTube ini akan kita kaji dan diskusikan hal-hal seputar hukum dan spiritual beserta fenomena-fenomena dan fakta-faktanya yang terjadi di kehidupan masyarakat sehari-hari. Oke, tidak perlu berpanjang lebar lagi, kita masuk pada sesi kajian kali ini. Alam Astral. Dalam sesi kaji ini saya akan membahas mengenai aspek perbankan terkait fenomena terjadinya salah transfer dana. Yang kedua terkait fenomena uang di rekening bank hilang. Yang ketiga, uang di rekening bank hilang gara-gara barusan dapat telepon dari yang ngaku pihak CS dari bank tersebut, atau dapat SMS atau WA disuruh ngeklik link, sehingga tiba-tiba kok terus hilang semua. Nah, ini tiga hal ini yang akan saya bahas dan diskusikan pada sesi kajian hari ini. Bapak Ibu sekalian, kaitannya dengan salah transfer, sering sekali kita mendengar dalam pemberitaan ataupun di sekeliling kita, ada satu orang nasabah bank, tiba-tiba dia bingung karena apa? Masuk ke ATM, mau transfer ke si si A, tiba-tiba salah ke si B. Karena apa? Karena mungkin nomor rekeningnya hampir sama atau namanya juga hampir sama, sehingga dia salah pencet. Itu sering kejadian salah transfer seperti itu. Nah, terus bagaimana kalau sudah salah transfer ini? Bagaimana hak Bapak Ibu secara hukum kalau salah transfer? Bapak Ibu sekalian, kalau untuk salah transfer, otomatis kita nggak bisa menyalahkan pihak bank, karena ini secara fakta yang ada adalah kelalaian Bapak Ibu selaku nasabah. Karena kan untuk ngisi transfer di ATM itu mesti ada, sebelum transfer itu mesti ada konfirmasi apakah benar nomor ini sekian jumlah ke ini transfer. Nah, apa yang bisa Bapak Ibu lakukan? Maka Bapak Ibu bisa, pertama adalah mengirim surat ke perbankan itu, yang kedua bikin laporan polisi. Nah, laporan polisi apa? Itu kan karena kesalahan kita sehingga ngirim ke orang. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita punya undang-undang transfer dana. Undang-undang transfer dana inilah yaitu undang-undang nomor 3 tahun 2011 tentang transfer dana. Itu mengatur salah satu pasalnya, yaitu pasal 85 Undang-Undang nomor 3 tahun 2011 tentang transfer dana. Itu mengatur barang siapa menerima transfer dana tidak bisa membuktikan hubungan hukum, tapi dia tidak mau mengembalikan dana itu, maka pihak ini diancam hukuman 5 tahun penjara atau denda 5 miliar. Itu bunyi di pasal 85 Undang-Undang nomor 3 tahun 2011 tentang transfer dana. Nah, bagaimana caranya mengetahui pihak yang salah transfer ini? Nah, pertama, kalau mungkin yang salah transfer ini kita transfer ke teman kita atau saudara kita atau ke kenalan kita, tapi dia nggak mau mulangin, kita gampang, karena alamat sudah tahu, pihaknya sudah tahu. Tinggal kita datengin, ya kita sampaikan, pulangin dong, itu aku salah transfer.
bisa saja mereka akan ngomong, lah ini kan durian runtuh, kamu sendiri aja yang istilahnya ngasih aku duit, ya aku terima, udah aku pakai. Bisa saja mereka alasannya dana tersebut udah dipakai, terus tidak mau memulangkan. Nah, Bapak Ibu gampang, tinggal Bapak Ibu ancam, oh kalau kamu nggak mau mulangin duitku, ini dalam konteks kalau yang salah transfernya kita tahu orangnya ya. Kalau kamu nggak mau memulangkan, ya udah aku ke kantor polisi, ke Polres atau ke Polsek terdekat, aku akan laporkan kamu pasal 85 Undang-Undang Transfer Dana. Undang-Undang nomor 3 tahun 2011, ancaman 5 tahun. Karena kamu nggak ada hubungan hukum kaitannya dengan transfer dana ini, tapi untuk memulangkan kamu nggak mau. Silahkan pilihan kamu. Nah, otomatis dia secara psikologi mesti akan mikir, ketimbang lapor polisi mesti dia akan nego. Ya udah aku pulangkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau sampai ada yang mau mulangin itu, jangan pernah mau dicicil. Harus bulet. Jumlah contoh salah transfernya 70 juta. Ya jangan mau dicicil 10 juta atau 5 juta dulu, jangan mau. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Sekali Bapak Ibu menerima cicilan itu, cicilan untuk mengembalikan, otomatis unsur pidananya akan hilang. Yang seharusnya unsur pidana yang memenuhi pasal 85 Undang-Undang 3 2011 tadi menjadi hilang. Karena apa? Karena ada angsuran, sehingga apa? Ini menjadi Bapak Ibu secara hukum dianggap bersedia untuk diangsur, sehingga apa? Jadi keperdataan. Dan Bapak Ibu akan rugi. Kalau urusan transfer dana, Bapak Ibu transfer contoh 70 juta, 100 juta, salah transfer, mulangin jangan mau dicicil, harus bulat lagi. Mending Bapak Ibu ngasih waktu, oke aku kasih waktu seminggu, atau 3 hari, atau 5 hari. Tapi harus kamu bayar, bulat penuh. Kalau tidak, dalam waktu yang aku tentukan tidak kamu pulangkan, ya aku mesti lapor ke kepolisian. Dan kamu mesti terjerat pidana yang ancamannya 5 tahun. Dan kamu bisa langsung ditahan. Nah, untuk ancaman 5 tahun ke atas itu polisi nggak hanya nangkep, tapi bisa langsung punya kewenangan untuk menahan. Nahan itu 20 hari pertama, bisa diperpanjang 40 hari. Bapak Ibu sampaikan saja. Nah, nanti ini di pasal dan undang-undangnya ini akan saya taruh di kolom deskripsi, biar Bapak Ibu bisa mengingat-ingat. Seperti itu. Nah, ini kalau yang salah transfernya kita ketahui alamatnya atau pihaknya. Nah, kalau ternyata salah transfernya itu ke pihak yang tidak kita ketahui, kita nggak tahu siapa. Nah, satu-satunya jalan ya harus kita lapor ke bank bahwa kita salah transfer. Yang kedua, tindak lanjut lapor ke kepolisian. Laporannya pakai pasal apa? Nggak mungkin pasal penggelapan atau penipuan, orang Bapak Ibu nggak ditipu, nggak ada penggelapan, orang itu Bapak Ibu yang lalai sendiri, nggak bisa pakai pasal itu. Pasalnya harus pakai pasal 85 Undang-Undang nomor 11 tahun pasal 85 Undang-Undang nomor 3 tahun 2011 tentang transfer dana. Bapak Ibu harus lapornya pakai pasal itu. Nah, setelah itu polisi lah yang akan nanti nyari alamatnya. Polisi dengan kewenangannya itu akan nanya ke bank. Tapi apa? Karena ini bukan pidana pencucian uang, sehingga pihak kepolisian pun harus minta izin ke OJK untuk membuka data-data si pihak nomor rekening sekian-sekian tadi, itu alamatnya di mana, agar polisi bisa melakukan penyelidikan atau penyidikan, kemudian bisa menangkap. Nah, karena apa Bapak Ibu sekalian, di perbankan sendiri ada namanya ketentuan rahasia bank. Rahasia bank itu adalah rahasia mengenai penyimpan dan simpanannya. Polisi pun, jaksa pun, hakim pun nggak bisa asal minta ke perbankan, aku minta nomor rekening nomor sekian-sekian ini, miliknya siapa, alamatnya mana, jumlahnya berapa, itu nggak bisa. Harus izin OJK. Karena pihak bank sendiri pun nggak akan mungkin ngasih. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Dalam undang-undang perbankan,
Itu sudah diatur Undang-Undang nomor 10 tahun 98 tentang perbankan, diatur di pasal 47 ayat 2. Itu pegawai bank, direksi, komisaris itu dilarang membuka rahasia bank tanpa prosedur. Kalau sampai pegawai bank atau direksi atau komisarisnya asal membuka rahasia bank tadi mengenai data nasabah penyimpan atau simpanannya, mengenai alamatnya, saldo berapa, itu diancam pidana minimum 2 tahun, maksimal 4 tahun Bapak Ibu. Pegawai bank itu ada risiko di situ. Nah, di satu sisi, contoh ada entah polisi, jaksa, hakim atau siapapun yang memaksa bank untuk membuka rahasia bank tadi, rahasia penyimpan informasi penyimpan atau simpanannya tadi, itu juga diancam di pasal sama pasalnya, pasal 47 tapi ayat 1. Tadi kan ayat 2 yang mengatur mengenai pihak bank. Kalau untuk pihak yang memaksa bank itu diatur di ayat 1. Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Perbankan. Undang-Undang nomor 10 tahun 98. Itu diatur barang siapa tanpa kewenangan tidak sah memaksa bank untuk membuka rahasia, itu diancam sama pidananya minimum, ada minimumnya Bapak Ibu, minimum 2 tahun, maksimal 4 tahun. Nah, karena pihak bank juga nggak mungkin ngasih, karena ada pidana, polisi pun tahu kalau maksa bank juga dia juga kena pidana, otomatis harus apa? Sesuai prosedur, yaitu apa? Harus minta izin ke OJK untuk buka rahasia bank. Nanti OJK akan menginstruksikan kepada bank itu agar membuka sehubungan dengan laporan polisi nomor sekian-sekian, agar data mengenai rekening, mengenai nama siapa, alamat mana, saldo dan sebagainya agar diberikan ke si penyidik ini. Nah, kalau setelah ada perintah dari OJK itu baru boleh. Nah, makanya kita harus paham proses ini. Nanti jangan sampai kita udah lapor polisi, tiba-tiba gini, kok polisi kok lambat sih ininya prosesnya? Bukan polisi lambat, karena dari bapak ibu di kepolisian ini kan prosesnya juga panjang. Dia harus minta rekomendasi, nggak mungkin lapor polsek, mesti dia minta ke OJK, juga harus ke Polres rekomendasi ke Polda baru minta ke OJK. Lama. Nah, Bapak Ibu harus sabar dengan proses ini. Terus Bapak Ibu pas ke perbankan, asal minta, ini sebenarnya alamatnya di mana sih yang nomor rekening sekian? Nah, Bapak Ibu juga nggak bisa maksa. Kalau Bapak Ibu maksa bank, Bapak Ibu kena pidana yang tadi itu. Nah, intinya Bapak Ibu sekalian, terkait salah transfer, Bapak Ibu punya senjata untuk memperjuangkan hak-hak Ibu dan Bapak, itu menggunakan pasal 85 Undang-Undang nomor 3 2011 tentang transfer dana. Jadi orang yang menerima transferan dana salah dari Bapak Ibu tadi bisa ada ketakutan. Ini seperti itu. Yang pertama tentang transfer dana. Yang kedua, dana di rekening hilang. Gara-gara mungkin ditelepon orang ngaku petugas bank. Tiba-tiba ada SMS masuk, Bapak Ibu disuruh nyebutin nyebutin nomor yang masuk, itu akhirnya dana hilang semua. Nah, kalau kondisinya seperti ini Bapak Ibu sekalian, ini Bapak Ibu nggak bisa langsung menyalahkan pihak bank dalam arti begini, wah banknya nggak aman, banknya bisa diretas. Belum tentu. Dari pihak bank mungkin sudah aman, tapi kenapa kok si penjahat ini bisa sampai tahu datanya Bapak Ibu mengenai rekening nomor sekian, nomor teleponnya Bapak Ibu nomor sekian? Itu bukan dari pihak bank dapatnya. Karena apa? Mungkin Bapak Ibu lupa pernah ngisi satu aplikasi yang menyebutkan nama lengkap Bapak Ibu, nomor telepon Bapak Ibu, dan rekening banknya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu mengajukan aplikasi pinjaman atau ke pinjol atau KTA atau kartu kredit, atau mungkin mau kepentingan administrasi yang lain, sehingga harus mengharuskan Bapak Ibu nulis nama lengkap, rekening bank sama nomor telepon. Nah, bisa aja itu kececer atau memang ada mafia yang mengumpulkan data-data itu. Nah, itu bisa aja begitu, nggak bisa langsung menyalahkan pihak bank. Itu seperti itu. Nah, kalau kondisinya seperti ini bagaimana? Nah, Bapak Ibu sama seperti yang tadi, harus nyuratin bank dulu. Nyuratin bank, atau kalau mau dadakan, biar mungkin dana Bapak Ibu banyak, itu langsung telepon. Langsung telepon ke call center, untuk apa? Memblokir rekening Bapak Ibu. Langkah pertama, blokir rekening. Agar apa? Agar dana Bapak Ibu tidak diambil terus sama si penjahat ini, kalau dananya banyak.
Nah, setelah itu Bapak Ibu sekalian, pemblokiran pertama dari teleponan Bapak Ibu itu paling cuma 24 jam. Nah, sehingga Bapak Ibu perlu melakukan tindak lanjut, yaitu Bapak Ibu lapor ke kepolisian. Dengan bukti adanya laporan polisi tadi, Bapak Ibu ke bank lagi agar apa? Untuk jangka waktunya agar lebih lama lagi diblokirnya. Nah, terlebih lagi kalau dari kepolisian sendiri bisa menerbitkan surat permintaan blokir. Nah, ini bisa lama blokirnya sehingga aman. Kayak gitu Bapak Ibu sekalian. Bisa aman, polisi tetap bisa memproses. Nah, ini penting. Kalau nanti hal-hal yang kurang jelas, silakan nanya di kolom komentar mengenai hal-hal yang lebih spesifik. Selanjutnya ada kejadian dana hilang. Yang tadi kan salah transfer, yang kedua dibobol orang, yang ketiga dibobol sama pegawai bank sendiri. Banyak Bapak Ibu sekalian kejadian-kejadian pihak pegawai bank yang membobol, dengan umumnya yang nasabah itu yang sangat percaya dengan petugas bank, sehingga dia itu sampai nitipin biliet deposito itu titipin ke pihak karyawan bank. Nah, ini kalau pas muncul niat jahat dia bisa ngambil. Nah, kalau ada kejadian pelaku fraud, pelaku kejahatan ini adalah pegawai bank. Nah, bank bisa Bapak Ibu mintakan pertanggungjawabannya. Ini Bapak Ibu harus memahami kondisi yang tadi berbeda-beda ya. Pertama, kalau salah transfer Bapak Ibu nggak bisa minta pertanggungjawaban bank untuk ganti uangnya Bapak Ibu. Yang kedua, kalau terkait gara-gara di hacker atau di hack pihak lain ya, di hack pihak lain penjahat, tiba-tiba dana Bapak Ibu disedot secara sistem, pindah ke rekening bank lain, ke orang lain. Nah, ini nggak bisa, karena sulit untuk membuktikan bahwa bank yang salah. Bisa saja emang data-data Bapak Ibu yang tercecer di mana-mana itu. Nah, tapi untuk yang ketiga, kalau sampai fraud itu dilakukan oleh internal, mungkin tiba-tiba karena dia punya kode akses, terus dia ngambilin dananya nasabah. Nah, Bapak Ibu bisa, atau Bapak Ibu ditipu naruh deposito tapi sebenarnya pakai belangko-belangko yang lama, sehingga seolah-olah udah ditempatkan, tapi pas Bapak Ibu jatuh tempo mau mencairkan, ternyata deposito Bapak Ibu tidak terdaftar di bank. Nah, ini bank wajib tanggung jawab, karena fungsi kontrol banknya berarti lemah. Nah, ini bisa untuk yang terakhir ini. Nah, untuk teknik lebih lanjut spesifik silahkan nanti nanya, bisa nanya di kolom komentar, nanti bisa saya jelaskan lebih spesifik Bapak Ibu sekalian. Selain pasal 85 Undang-Undang Transfer Dana tadi, ada satu teknik lagi cara kita melapor polisi agar lebih efektif, bisa lebih membantu Bapak Ibu di kepolisian. Itu jangan hanya menggunakan Undang-Undang Transfer Dana yang pasal 85 tadi, jangan. Tapi ditambahkan di pidana pencucian uang. Nah, kalau di pidana pencucian uang ini itu diatur di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan tindak pidana pencucian uang. Itu di pasal 72. Itu diatur Bapak Ibu sekalian. Terkait rahasia bank itu tidak berlaku untuk kejahatan terkait pencucian uang. Sehingga apa? Nah, Bapak Ibu di kepolisian itu lebih mudah, nggak perlu izin OJK, langsung bisa mengakses ke perbankan. Seperti itu. Tapi syaratnya ya memang sedikit ribet, walaupun nggak ke OJK, tapi yang minta ke bank itu harus minimum setingkat Kapolda. Nah, itu bunyi undang-undangnya seperti itu. Ini nanti untuk mengenai pasal-pasal yang terkait tadi ya, pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 2011 tentang transfer dana, nanti saya sampaikan di kolom deskripsi. Terus tadi yang pasal mengenai pencucian uang, pasal 72 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan tindak pidana
pencucian uang tadi juga akan saya sampaikan, sehingga nanti untuk modal Bapak Ibu bisa bantu diri sendiri ataupun kolega, teman, tetangga yang mendapatkan musibah kehilangan uang yang ada di bank. Demikian Bapak Ibu, apabila dirasa bermanfaat silahkan di-share materi ini ke rekan sahabat agar manfaat bisa menyebar, dan jangan lupa selalu subscribe, like, komen agar selalu mendapatkan update dari channel YouTube Edukasi Hukum dan Spiritual ini. Tiada gading yang tak retak, tiada udang yang tak bungkuk, dan tiada pisang yang tak bengkok. Mohon maaf atas segala salah kata dan ucap. Sampai bertemu pada sesi kajian berikutnya. Alam astral, advokasi legal masyarakat, dan advokasi spiritual. Alam astral.